Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru Sri dalam pembelajaran online. Hari ini seperti biasa kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 5 subtema yang ketiga, yaitu tentang menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Setiap membaca teks bacaan, kita akan menemukan kosakata. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan yang akan kita dapatkan. Setelah membaca informasi yang ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Setiap kata tanya yang mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Ini contoh penggunaan kata tanya. Misalnya kata tanya apa? Contoh kalimatnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua yaitu kata tanya mengapa. Contoh kalimatnya, mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya yang ketiga yaitu di mana. Contoh kalimatnya, di mana ekosistem air tawar berada? Kata tanya yang keempat yaitu kapan. Contoh kalimatnya, kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya yang kelima yaitu bagaimana. Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan yang terakhir kata tanya siapa. Contoh kalimatnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi, yaitu mencari ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf artikel dan buat kesimpulan yang mencakup semua informasi penting dalam artikel dengan bahasa kamu sendiri. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata yang tidak dimengerti artinya, digarisbawahi, lalu cari di KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Temukan kata kunci dalam setiap paragraf untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Yang ketiga, rangkaikan ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Pakai anak panah untuk menunjukkan alur. Kemudian yang terakhir, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran. Misalnya tentang ekosistem. Jadi contohnya ekosistem itu apa saja? Kemudian pengertian ekosistem, kemudian keseimbangan ekosistem, komponen ekosistem itu apa saja.
Ini adalah contoh peta pikiran. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, perlu membaca dengan seksama. Yang kedua, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian untuk membuat kesimpulan sendiri, dapat mengacu pada hasil identifikasi teks yang berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks. Dan terakhir, kemudian dirangkai kesimpulan yang mencakup semua informasi tersebut menggunakan bahasa. Ini adalah contoh menentukan pikiran utama dan informasi penting dalam halaman 114. Di halaman 114 itu diambil dari artikel pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, untuk paragraf yang pertama, pikiran utamanya adalah letak geografis Indonesia. Untuk informasi pentingnya, Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Kemudian di Indonesia itu diapit oleh sampai sebelah timur laut. Dan yang kedua, pikiran utamanya paragraf kedua, pengaruh letak Indonesia yang strategis. Untuk informasi pentingnya, itu bangsa Indonesia menjadi terbuka sampai negara sekitarnya. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa negara-negara sampai sebagai sebuah negara. Terus paragraf yang ketiga, itu pikiran utamanya adalah wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Informasi pentingnya, kondisi tersebut melahirkan sampai kebudayaan daerah. Terus kemudian yang kedua, berbagai bentuk budaya sampai keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, informasi pentingnya adalah keanekaragaman ini menjadi sampai mempelajari budaya Indonesia. Kemudian untuk kesimpulan dari teks pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia di halaman 115, yaitu letak geografis Indonesia sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan samudra. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terbuka untuk bekerja sama dengan negara-negara di sekitarnya untuk mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia memiliki keanekaragaman seperti budaya. Demikianlah tadi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.